Bangunan gapura perbatasan bertuliskan Linggau Juara yang berada di Jalan Kenanga 2 Lintas. Jalur menuju rumah dinas Wali Kota Lubuk Linggau dilaporkan roboh. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 13 Januari 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi di lapangan, robohnya gapura tersebut diduga akibat tertabrak bagian atas muatan kerupuk yang diangkut oleh sebuah truk yang melintas di lokasi kejadian. Muatannya melebihi tinggi batas aman tersebut, mengenai bagian atas gapura hingga menyebabkan struktur bangunan ambruk. Adapun posisi gapura berada di Simpang Y, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Insiden ini sempat mengundang perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut, kondisi jalan sempat mengalami kemacetan, dan para pengendara terpaksa dialihkan menuju jalan nangka lintas. Pihak terkait diketahui telah melakukan penanganan awal guna mengamankan lokasi dan mencegah terjadinya gangguan lalu lintas. Sementara itu, penyebab pasti robohnya gapura masih menunggu hasil pengecekan lebih lanjut dari instansi berwenang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau menindaklanjuti laporan masyarakat terkait keberadaan pohon yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan tanpa berada di lokasi Jalan Dapati Said, Kelurahan Talangrejo, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Menyikapi hal tersebut, tim ruang terbuka hijau DLH langsung melakukan pemangkasan pohon di sepanjang ruas jalan tersebut, guna mencegah potensi yang tidak diinginkan. Tak hanya sampai di situ, DLH Kota Lubuk Linggau juga merespon cepat laporan adanya pohon tumbang yang menghambat akses jalan dan tersangkut pada jaringan kabel. Tim ruang terbuka hijau segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemotongan dan penanganan pohon tumbang agar tidak menimbulkan resiko lebih besar bagi masyarakat sekitar. Dalam proses penanganan tersebut, DLH bekerjasama dengan sejumlah pihak terkait, diantaranya PLN, Disperkim, dan BPBD Kota Lubuk Linggau. Sinergi lintas instansi ini dilakukan untuk mempercepat pembersihan area dan memastikan kondisi kembali aman. Berkat kerjasama dan respon cepat tersebut, area jalan yang sebelumnya terganggu kini kembali bersih dan dapat dilalui dengan lancar oleh para pengguna jalan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau menghimbau masyarakat untuk terus melaporkan kondisi lingkungan yang berpotensi membahayakan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Terkait bangunannya, Pak. Sama no pare. Nah, Ayo. dah, aku dah ancaman dengan santai beri, santai beri. Kak, ini Kak terkait kejadian ini dari pihak kita pemerintah pengen bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab Pak terkait hal ini Kak? Ya tadi lah dikasih sana kan. Jadi pihak sopir yang bertanggung jawab. Jadi dia bersedia memperbaikinya dan dibuat surat pernyataan. Oh sudah Kak ya? Sudah, itu lagi dibuat. Lagi dibuat ya. Satu poinnya dia bersedia untuk memperbaiki peraturan tersebut. Kalau unitnya Pak? Mobilnya ditahan. Mobilnya? Sudah ada. Kalau kontraktornya dipanggil lah Pak? Kontraktor saya kasih tahu Kak. Oh. Kak terkait kualitasnya tadi Kak, kalau kami lihat tadi kecaknya tempelan baik barang nih Kak. Enggak ada tempelan. Enggak dia. Oh, ya karena kalau kita lihat tadi caknya besi itu tidak nyatu, hanya cuma las baik Kak. Kami kira masyarakat awam ini itu sudah dicor beton Kak. Dah, emang bentuk semen itu Kak dipocok besi. Oh memang ditempel kayak itu Kak? Dah, Konstruksi. kayak diperkuat lagi Kak. Beda ini. Kan antaranya ada di rumput di tombol mobil kan. Kalau tiup rumput nah lain. Masih terhitung pemeliharaan enggak barang dia? Masih. Oh masih ya? Berarti Pak ikut terlibat juga kontraktor nanti. Tidak Kak, kadang kesalahan klien sopir Kak. Dia nombor Kak. Artinya pembangunan itu sudah perencanaan. Sudah. Cuma nempel baik tadi Kak. Tengok dewek Kak, beli sayo Kak. Kami ladem nengok tadi Kak. Yo. Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Kota Lubuk Linggau saat ini mengalami penurunan pasca perayaan Tahun Baru. Jika sebelumnya harganya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi sekitar Rp38.000 per kilogramnya.
Penurunan harga ayam ini tentu disambut baik oleh masyarakat, terkhusus bagi para ibu rumah tangga, karena dapat membantu menekan pengeluaran kebutuhan sehari-hari. Para pedagang ayam menyebutkan turunnya harga ayam terjadi karena permintaan pasar mulai kembali normal setelah tingginya konsumsi pada momen libur akhir tahun. Meski demikian, pedagang memperkirakan harga ayam berpotensi kembali mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan menjelang masuknya bulan suci Ramadan nanti. Para pedagang berharap agar harga ayam tidak melonjak tajam dan tetap dalam keadaan stabil, sehingga aktivitas jual beli di pasar dapat berjalan normal dan tidak mengalami penurunan jumlah pembeli. Harga yang stabil dinilai penting agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang sangat bergantung pada harga bahan pokok. Stabilitas harga ayam diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung keberlangsungan usaha para pedagang di pasar tradisional. Bank Syariah Indonesia Cabang Lubuk Linggau menggelar kegiatan Priority Gathering dengan mengusung tema Golden Step into the Future. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa BSI kini telah bertransformasi menjadi bullion bank atau bank emas. Melalui kegiatan tersebut, BSI mengundang para nasabah prioritas untuk memperkenalkan produk terbaru, yakni tabungan emas BSI, sekaligus mengajak masyarakat Indonesia untuk mulai berinvestasi emas melalui BSI. BSI juga menghadirkan program menarik bagi nasabah dan juga bukan hanya sekedar bank syariah, tetapi juga sebagai bank emas yang dapat menjadi solusi investasi masa depan. Melalui produk tabungan emas BSI, masyarakat sudah dapat mulai menabung emas dengan nominal harga yang terjangkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Adi Putra Mariono, ada manajer BSI area Bengkulu. Alhamdulillah, hari ini kita telah melakukan acara Priority Gathering Golden Step into the Future. Temanya adalah untuk memperkenalkan bahwa Bank Syariah Indonesia telah menjadi bank emas, bullion bank. Kami mengumpulkan nasabah-nasabah prioritas untuk memperkenalkan produk baru kami, tabungan emas. Kita mengendorse masyarakat Indonesia, nasabah-nasabah membeli emas di BSI. Saat ini kami menjadi bullion bank. Alhamdulillah hari ini kita juga ada program untuk nasabah-nasabah yang membeli emas sebesar 100 gram itu akan mendapatkan hadiah sebesar 1 gram dari BSI. Alhamdulillah acaranya lancar hari ini, mudah-mudahan masyarakat semakin mengenal bahwa Bank Syariah Indonesia bukan hanya bank syariah, tapi juga sebagai bank bullion bank atau bank emas. Masyarakat Lubuk yang kami cintai, ayo semuanya nabung di Bank Syariah Indonesia, nabung emas, ya mulai hanya dari 50.000 saja. Bapak Ibu semua sudah bisa memiliki tabungan emas di Bank Syariah Indonesia. Silakan datang ke Bank Syariah Indonesia cabang Lubuk Linggau. Nanti teman-teman di Bank Syariah Indonesia akan melayani Bapak Ibu semua untuk membantu masyarakat membuka tabungan emas di BSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus melakukan pembenahan dan penataan kawasan strategis kota. Salah satunya di kawasan Alun-Alun Merdeka sebagai ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemotongan pohon kurma yang selama ini berada di area pusat alun-alun. Kebijakan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang terkait fungsi, kenyamanan, serta keberlanjutan kawasan tersebut. Wali Kota Lubuk Linggau Haji Ramadede menyampaikan bahwa pemotongan pohon kurma bukanlah bentuk pengurangan ruang terbuka hijau, melainkan bagian dari upaya penataan ulang agar kawasan alun-alun lebih tertata, nyaman, dan fungsional. Sebagai gantinya, pemerintah Kota Lubuk Linggau akan melakukan penanaman pohon alpukat sebagai tanaman produktif yang lebih memiliki nilai ekonomis dan ekologis. Penataan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung alun-alun mereka, baik dari segi aksesibilitas, sirkulasi pejalan kaki, maupun pemanfaatan ruang publik. Dengan penataan yang lebih baik, diharapkan alun-alun dapat menjadi ruang interaksi sosial yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanaman alpukat dipilih karena dinilai lebih adaptif, memberikan keteduhan, serta berpotensi menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan lokal. Pemerintah Kota Lubuk Linggau juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas serta tanaman yang ada di alun-alun Merdeka. Partisipasi yang aktif masyarakat dinilai penting agar ruang publik kebanggaan Kota Lubuk Linggau dapat terus terjaga dan dilestarikan. Pemerintah Kota Lubuk Linggau terus menunjukkan keseriusannya dalam menata sektor perdagangan dengan membangun pasar buah di kawasan pasar satelit. Secara fisik, pasar tersebut dinilai telah siap digunakan. Terdapat 32 kios permanen yang dibangun secara tertata dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas mendukung bagi para pedagang. Untuk memudahkan pengelolaan dan pendataan masing-masing kios, juga telah diberikan nomor. Di area depan pasar, terpampang plat nama bertuliskan Pasar Buah yang menegaskan fungsi kawasan tersebut sebagai pusat penjual buah-buahan. Namun demikian, meski bangunan pasar telah rampung, aktivitas jual beli belum sepenuhnya berpindah ke lokasi tersebut. Sejumlah pedagang mengaku masih menunggu kejelasan terkait peresmian pasar. Namun hingga saat ini pasar buah tersebut belum dibuka secara resmi sehingga belum ada arahan maupun kebijakan lebih lanjut mengenai pemanfaatannya. Meski demikian, para pedagang menyambut positif keberadaan pasar buah tersebut. Mereka berharap pasar dapat segera difungsikan karena dinilai mampu menciptakan pusat perdagangan buah yang lebih tertib, aman, dan nyaman dibandingkan berjualan di tepi jalan. Dengan sarana prasarana yang telah disediakan, pasar ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan perekonomian pedagang serta memudahkan masyarakat dalam mendapatkan buah segar. Penampilan lampu lintas di Simpang Priok Kota Lubuk Linggau yang baru kini telah resmi diaktifkan dan mulai beroperasi penuh. Pengaktifan lampu merah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata sistem lalu lintas agar lebih tertib, aman, dan juga teratur, terutama di kawasan persimpangan yang memiliki volume kendaraan cukup tinggi setiap harinya. Simpang Priok selama ini dikenal sebagai salah satu titik rawan kepadatan arus lalu lintas, terkhusus pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari saat aktivitas masyarakat meningkat. Dengan berfungsinya lampu lalu lintas ini, diharapkan arus kendaraan dari seluruh arah dapat lebih terkontrol dengan baik, sehingga tidak lagi terjadi saling serobot antar pengendara yang berpotensi memicu kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas. Keberadaan lampu lalu lintas ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pengguna jalan dalam mematuhi rambu lalu lintas. Selain itu, pemerintah Kota Lubuk Linggau juga berharap pengoperasian lampu lalu lintas di Simpang Priok Kota Lubuk Linggau dapat menciptakan kenyamanan berkendara serta meningkatkan keselamatan baik bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 dan juga pejalan kaki. Dengan tertibnya arus lalu lintas, aktivitas masyarakat sekitar kawasan tersebut diharapkan dapat lebih lancar dan juga aman. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Lubuk Linggau. Taman Inflasi Kota Lubuk Linggau kini telah rampung diperbaiki dan kembali hadir dengan tampilan baru yang lebih menarik, rapi, dan nyaman untuk masyarakat Lubuk Linggau. Revitalisasi taman ini dilakukan sebagai upaya mempercantik ruang terbuka hijau sekaligus meningkatkan fungsi taman sebagai ruang publik yang ramah bagi lingkungan sekitar. Setelah proses perbaikan, Taman Inflasi kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti bangku-bangku taman yang lebih tertata rapi sehingga pengunjung dapat duduk bersantai sambil menikmati suasana sekitar. Selain itu, lampu-lampu taman hias juga turut dipasangkan untuk menambah keindahan taman, terutama pada saat sore dan malam hari. Pencahayaan yang estetik ini membuat taman tampak lebih hidup dan memberikan kenyamanan serta rasa aman bagi masyarakat yang berkunjung. Dengan wajah barunya, Taman Inflasi sangat cocok dijadikan tempat bersantai bersama keluarga tercinta, dan juga menjadi spot foto terbaru yang menarik dan juga Instagramable. Keindahan taman semakin lengkap dengan adanya logo pembatas jalan bertuliskan Linggau Juara, yang menjadi ciri khas dan ikon kebanggaan Kota Lubuk Linggau.
Taman Inflasi Lubuk Linggau ini diharapkan dapat mampu menjadi salah satu ruang publik favorit yang memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Selamat TV. Kembali lagi bersama Mimin di hari Minggu pagi. Jadi selamat libur buat semuanya. Jangan lupa olahraga. Nanti di hari ini Mimin akan meliput untuk suasana pagi yang ada di pusat kota Lubuk Linggau. Nah, jadi hari ini di hari Minggu biasanya banyak masyarakat yang menghabiskan waktunya untuk olahraga pagi ya. Nah, jadi buat pemirsa yang ingin olahraga bisa datang langsung ke pusat kota Lubuk Linggau seperti di alun-alun Merdeka. Ini biasanya minggu pagi selalu ada senam gratis di sini ya. Atau yang mau jajan bisa di pelataran sekitar pusat alun-alun Merdeka, di depan Masjid Agung juga ada jajanan di sini ya. Yang mau parkir bisa ke sini. Selamat aktivitas buat semuanya. Salam sehat, salam olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Selampari TV. Kembali Bebe mengabarkan dari kawasan Talangrejo, tepatnya di Jalan Depati Said di depan kantor Lapas Lubuk Linggau. Saat ini tengah dilakukan penebangan pohon. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat Lubuk Linggau sedang mengalami cuaca yang ekstrim beberapa belakangan ini, dan juga ada beberapa batang pohon yang roboh diakibatkan cuaca buruk. Jadi pemerintah segera mengambil langkah sigap untuk menebang pohon yang ada di sepanjang kawasan Jalan Talangrejo, Kota Lubuk Linggau. Nah, jadi untuk warga sekitar yang mau melintasi kawasan Jalan Depati Said Talangrejo, Kota Lubuk Linggau ini boleh muter ya lewat jalan depan terlebih dahulu, karena sepanjang Jalan Talangrejo ini akan dilakukan pemeliharaan atau penebangan batang pohon. Jadi belum bisa dilewati untuk saat ini di kawasan Jalan Talangrejo karena petugas sedang menebang pohon, dan juga masih dilakukan pembersihan agar tidak mengganggu pengguna jalan saat ini. Untuk saat ini bisa dilalui untuk para pengendara roda 2 ya. Namun roda 4 ini bisa dilewati, cuman masih berhati-hati. Kalau tidak ingin terburu-buru, pemirsa bisa lewat jalan depan saja ya. Kita lihat untuk di depannya seperti apa ya. Nah, di sini lagi ada penebangan pohon, jadi belum bisa dilewatin. Kawasan daerah Talangrejo, tepatnya di depan kantor Lapas Lubuk Linggau. Ini dilakukan penebangan pohon. Jadi untuk para pemirsa yang bawa kendaraan harap berhati-hati melintas ketika melewati Jalan Depati Said di Talangrejo ya. Karena mengingat cuaca beberapa hari belakangan ini sangat ekstrim, jadi dilakukan gerak cepat untuk menebang pohon agar tidak mengganggu aktivitas atau membahayakan para pengguna jalan. Baik, tim liputan Selampari TV melaporkan. Selamat siang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aku kirim Mas nomor telepon Mas ya.
Insya Allah. Aku pernah dengan Andi. Aja, pada lah. Ini ya. Iyalah. Heeh. Saya Hairunisa, umur saya 23 tahun, asal saya dari Palembang. Dengan ini saya menyatakan memang benar saya melakukan penerbangan Batik Air rute Palembang ke Jakarta ID 7058 tanggal 6 Januari 2026. Saya menggunakan atribut pramugari dan beserta seragamnya. Dan sesungguhnya saya bukanlah pramugari Batik Air. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada sebesar-besarnya kepada pihak maskapai Batik Air maupun Lion Group. Dengan video ini saya membuat dengan pernyataan yang sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih.